Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu semuanya, jumpa lagi kita dengan pembelajaran PPKN dengan materi pentingnya norma dalam kehidupan dan juga perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang makna norma, macam-macam norma, dan contoh-contoh norma dalam berbagai kehidupan kita. Ibu yakin dan percaya setelah mempelajari norma, kalian bisa mentaati berbagai aturan yang telah dibuat di lingkungan sekitar kita. Karena dengan ketaatan kepada norma, hidup selalu menyenangkan, selalu membahagiakan, tidak dikejar oleh ketakutan, karena semua orang mematuhi norma yang sudah dibuat. Baik anak-anak ibu, kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini dengan pentingnya norma serta perilaku yang sesuai dengan norma. Potensi dasar dalam pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan indikatornya adalah menganalisis pentingnya norma hukum dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Materi pembelajaran kita yang pertama adalah pentingnya norma hukum dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan yang kedua adalah perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang ketiga adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu materi kita pada hari ini. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa fungsi aturan dalam masyarakat. Ada 3 fungsi di sini. Yang pertama adalah pedoman bertingkah laku. Dengan adanya norma atau aturan, kita bisa mempedomani apa yang harus kita lakukan, apa perilaku yang baik dan tidak baik yang bisa kita pedomani dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah untuk menjaga tingkah laku bermasyarakat. Dengan adanya aturan dan norma yang ada, maka kita bisa menjaga tingkah laku kita agar tingkah laku yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari itu tidak mengganggu kenyamanan teman-teman kita, tidak mengganggu kenyamanan tetangga kita dan masyarakat yang bergaul dengan kita sehari-hari. Yang ketiga, fungsinya adalah untuk pengendalian sosial di masyarakat. Dengan aturan atau norma, maka perilaku kita bisa dikendalikan. Ego kita untuk melakukan perilaku yang tidak baik itu bisa dikendalikan. Kita tidak mau berlaku semena-mena atau sewenang-wenang karena kita tahu bahwa orang-orang di sekitar kita itu butuh keamanan, butuh kenyamanan. Itulah fungsi aturan dalam masyarakat. Bagaimana pentingnya norma dalam kehidupan masyarakat? Nah, yang pertama, membatasi atau mengatur tingkah laku manusia. Sedangkan yang kedua adalah menjadi pedoman atau penuntun tingkah laku manusia. Sedangkan yang ketiga adalah menciptakan kehidupan yang aman, kehidupan yang tertib, selaras, serasi, dan seimbang. Sedangkan yang keempat adalah membentuk budi pekerti manusia yang baik, perilaku yang patuh, sadar hukum, dan memiliki akhlak mulia. Sedangkan yang kelima adalah mewujudkan keadilan. Perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat terlebih dahulu adalah norma agama. Norma agama dalam keluarga, contohnya membantu orang tua, salat berjamaah dengan keluarga, patuh kepada orang tua, menyayangi saudara, selalu mendoakan orang tua. Sedangkan di sekolah, contohnya menjalin kerukunan agama di sekolah, berdoa dengan khusyuk sebelum dan sesudah belajar, aktif mengikuti organisasi keagamaan, salat berjamaah di sekolah. Di masyarakat contohnya, menjalin kerukunan beragama dalam lingkungan masyarakat, membantu sesama yang kesusahan, dan di bangsa dan negara contohnya bergotong royong membangun rumah ibadah, membayar zakat. Sedangkan norma kesusilaan kita lihat dalam keluarga contohnya berterus terang kalau ada permasalahan, membantu kesulitan anggota keluarga,
Selalu jujur kepada orang tua, tidak menyebarkan aib keluarga, menjaga rahasia keluarga. Sedangkan di sekolah, contohnya melerai teman yang sedang berkelahi, membantu teman yang kesusahan, menengok teman yang sakit, jujur dan tidak menyontek. Sedangkan di masyarakat, contohnya membantu tetangga yang terkena musibah, ikut kerja bakti, melayat tetangga yang meninggal, menghadiri undangan tetangga. Bangsa dan negara contohnya tidak menjelek-jelekkan pemimpin, tidak menyebar fitnah yang akhirnya mengganggu stabilitas negara. Norma kesopanan, contohnya dalam keluarga, makan bersama keluarga dengan etika makan yang sopan, membiasakan memberi atau menerima sesuatu dengan tangan kanan, bertutur kata yang sopan dan lembut kepada orang tua. Di sekolah contohnya, memakai seragam sekolah yang sopan, menghormati guru, bertutur kata yang sopan dan santun dengan guru dan teman. Masyarakat contohnya, menyapa orang yang kita jumpai, menghormati orang yang lebih tua, berpakaian yang wajar dan diterima masyarakat, menggunakan bahasa yang santun. Bangsa dan negara contohnya, berjalan di sebelah kiri, menggunakan media sosial dengan santun. Norma hukum, kita lihat dalam keluarga contohnya, tidak menganiaya anggota keluarga, tidak menghina anggota keluarga, taat kepada aturan keluarga, dan tidak menipu keluarga. Di sekolah contohnya, tidak terlambat masuk sekolah, tidak membolos sekolah, tidak menyontek saat ulangan, menjauhkan diri dari rokok, menjaga lingkungan dan fasilitas sekolah. Di masyarakat, menjauhkan diri dari pertikaian, menghindari tawuran di masyarakat, patuh pada aturan masyarakat. Bangsa dan negara contohnya, tidak berjudi, tidak menggunakan atau menjual narkoba, tidak melakukan penipuan. Nah, sekarang kita lihat perilaku yang bertentangan dengan norma. Dalam keluarga, contohnya mengabaikan perintah orang tua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak, menonton TV sampai larut malam, bangun kesiangan. Di sekolah contohnya, tidak jujur atau mencontek ketika ulangan, datang terlambat ke sekolah, alfa atau bolos belajar, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, tidak berpakaian sesuai dengan peraturan, dan tidak memperhatikan ketika guru menjelaskan. Dalam masyarakat, contohnya adalah tidak ikut serta dalam kerja bakti tanpa alasan yang jelas, melecehkan tetangga sekitar, tidak membayar iuran yang sudah disepakati, mengkonsumsi minuman-minuman keras atau memabukkan dan obat-obat terlarang, mencuri barang berharga milik tetangga, atau suka sekali berbuat keonaran. Contoh dalam bangsa dan negara adalah tidak mempunyai KTP padahal usia sudah mencukupi, tidak mempunyai SIM ketika berkendaraan, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, melakukan tindak pidana perampokan, pembunuhan, penggelapan, dan lain-lain, tidak berpartisipasi dalam kegiatan pemilu, merusak fasilitas negara dengan sengaja, dan tidak membayar pajak. Nah, itulah tadi perilaku yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Ibu berharap kepada anak-anak ibu semuanya, setelah kita mempelajari semua norma-norma baik yang sesuai maupun yang bertentangan, ibu berharap kalian semuanya di dalam menjalani kehidupan ini selalu taat kepada aturan yang berlaku, karena dengan ketaatan kita, dengan kepatuhan kita juga tidak dilanda ketakutan, nyaman dalam berbuat apa saja. Kita juga tidak pernah dimarahi, ditegur oleh orang-orang di sekitar kita, sehingga kita dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari juga tidak mengalami kendala. Nah, inilah yang ibu harapkan dari anak ibu semuanya. Kalian menjadi anak-anak yang baik, yang diharapkan oleh keluarga, diharapkan oleh sekolah, masyarakat, tentunya oleh bangsa dan negara. Demikian saja pembelajaran kita, dan ibu juga berharap hari ini kita akan melakukan uji kompetensi. Kerjakan uji kompetensi nomor 21 halaman 36 di dalam literasi akademik PPKN. Nah, dan nantinya latihan yang telah kalian buat ini diserahkan kepada guru sesuai dengan
yang telah disepakati dengan guru kalian masing-masing. Baiklah anak-anak ibu, selamat belajar. Semoga sukses dan tetap semangat tentunya. Dan ibu berharap sekali lagi kepada kalian semuanya, jangan sampai situasi sekarang ini bisa mengendorkan semangat belajar kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kita baca alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.